Bagaimana ketentuan tes SKDCAT seperti kisi-kisi tesnya apa saja, kemudian penilaian kelulusannya bagaimana, dan juga kita akan bahas bagaimana cara dan ketentuan penggunaan nilai tes SKDCAT pada tahun sebelumnya. Silakan kalian simak dan tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Saya ucapkan teman-teman selamat ya untuk kalian yang sudah dinyatakan lolos pada tahapan pendaftaran administrasi CPNS dan sedang persiapan untuk melaju ke tahapan berikutnya yakni tes SKDCAT. Dan ini tentu video yang pas untuk kalian tonton sebagai bahan persiapan untuk menghadapi tes SKDCAT nantinya. Dan tentunya sebelum itu saya informasikan kepada teman-teman semuanya bahwa kalian yang ingin belajar ataupun mencari materi latihan soal gratis tentunya ya sudah tersedia di YouTube saya Mr. Mili. Kalian bisa cek di playlist ya. Di sana ada beberapa materi latihan soal yang bisa kalian pelajari dan tentunya nanti akan kita berikan terkait dengan latihan-latihan soal yang terbaru atau materi-materi tes SKDCAT yang terbaru. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar lebih intens lagi, kelas bimbingan belajar ini dibuka ya. Kalian yang ingin mendaftar CPNS Sekolah Kedinasan, kalian bisa ikut bimbel dengan klik link yang deskripsi video ini atau bisa DM ke Instagram saya Mili Umri untuk informasi pendaftarannya. Dan tentu kita akan langsung bahas ya terkait dengan persiapan menghadapi tes SKDCAT ini. Kita akan bahas kupas apa itu tes SKDCAT. Dan bagi kalian yang sudah dinyatakan lolos pada tahapan seleksi administrasi CPNS, tampilan seperti ini, kalian tinggal menunggu untuk mencetak kartu ujian tes SKDCAT. Mencetak kartu ujiannya tetap sama di laman sssn.bkn.go.id setelah selesai nanti masa sangga, jawaban sangga, dan kalian bisa cek ya akun SSN kalian secara berkala untuk mencetak kartu ujian tes SKDCAT. Nanti tombolnya ada di sana, kalian tinggal melakukan cetak kartu ujian tes SKDCAT. Dan kemudian untuk melihat cara kalian ataupun melihat kalian tes SKDCAT-nya itu di mana, tentu kalian bisa melihat di kartu yang ada pada akun SSN atau kartu ujian kalian yang sudah kalian download di akun SSN. Nanti ada lokasi ujiannya. Dan kalau ingin melihat lebih intens lagi, kalian bisa kunjungi website dari instansi yang kalian lamar masing-masing. Biasanya nanti akan ada jadwal terkait dengan kapan kalian melaksanakan tes SKDCAT, mulai dari jamnya jam berapa, tempatnya di mana, sesi keberapa ya. Kalau Kemenkumham itu akan diumumkan di CSN kemenkumham.go.id ya. Nanti tampilannya seperti ini. Di sini ada tempat kalian tesnya di mana, lokasinya, nama kalian, sesi keberapa, hari apa, jam berapa kalian harus datang di sana dan nanti diinfokan. Begitupun berlaku untuk instansi-instansi lainnya sesuai dengan formasi instansi yang kalian lamar. Pada tahun 2024 untuk pelaksanaan tes SKDCAT ini akan dijadwalkan pada tanggal 16 ya, pada tanggal 16 Oktober sampai 14 November. Artinya kalian nanti akan datang pada rentang waktu tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan masih banyak waktu untuk kalian melakukan persiapan dan juga belajar tentunya. Dan untuk jadwal tes SKDCAT ini tentunya kalian hanya datang sehari saja nanti sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, apa itu tes SKDCAT? Tes SKDCAT itu adalah tahapan kedua dari rangkaian tahapan tes CPNS. Tahapan tes CPNS itu ada 3 ya. Ada pendaftaran, kemudian tes SKDCAT dan juga tes SKB. Nah, pendaftaran telah selesai, maka yang kedua adalah tes SKDCAT. Nah, tes SKDCAT itu adalah kalian nanti akan menjawab 110 soal dalam waktu 100 menit dan tentunya sudah disediakan laptop ataupun komputer yang nanti kalian tinggal datang di sana untuk menjawab soal ya. Soal tersebut tentunya yang harus kalian jawab terdiri dari 110 soal dengan waktu pengerjaan 100 menit. Nah, untuk kisi-kisi tes SKDCAT-nya sampai sejauh ini masih sama dengan tahun sebelumnya, belum ada perubahan ya. Dan ini sudah tertuang dalam keputusan Permen-Pan RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas tes SKD CPNS tahun 2024. Dan untuk materinya ini atau kisi-kisi tes SKDCAT ini akan dibagi dalam 3 kategori soal. Yang pertama ada materi TWK, tes wawasan kebangsaan, kemudian materi TIU atau tes intelijensi umum, dan materi
TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, untuk TWK ini jumlah soalnya itu adalah 30 soal ya. Jadi tes wawasan kebangsaan itu materinya terdiri dari materi nasionalisme, integritas, pilar negara, bela negara, kemudian bahasa negara atau bahasa Indonesia. Kemudian kalau pilar negara itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, kemudian untuk materi TIU ini biasanya berhubungan dengan hitung-hitungan, analogi ya, atau berhubungan dengan serial gambar. Terdiri dari kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan figural, ada soal cerita, perbandingan ya, atau deret angka, analogi, silogisme ya, analitis. Nah, kalau TKP itu berhubungan soal-soalnya biasanya berhubungan dengan kegiatan tusi sehari-hari dalam bekerja atau dalam bermasyarakat ya. Biasanya soalnya seperti pelayanan publik, profesionalisme, kemudian teknologi informasi komunikasi, kemudian profesionalisme, anti radikalisme, sosial budaya ya. Nah, jadi materi-materinya ini berhubungan dengan materi-materi seperti tes psikologi ya, kurang lebih untuk materi tes TKP ini. Nah, inilah materi-materi ini yang harus kalian pelajari, yang tentunya kalian banyak-banyak latihan untuk menjawab soal, karena kita tidak tahu materi mana yang akan kita dapatkan, karena beda orang itu beda ya untuk materi yang didapatkan. Saya dapatnya nanti Pancasila misalnya, teman saya TWK-nya dia nggak dapat soal Pancasila, dia dapat soalnya misalnya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi satu ruangan itu beda orang, beda juga soal yang didapatkan. Tetapi dengan adanya kisi-kisi ini kita sudah tahu rules materi yang harus kita pelajari. Dan inilah materi-materinya, tentunya cakupannya sangat luas, tapi jangan sampai kalian tidak dipelajari. Walaupun kalian ikut bimbel ya atau beli buku, jangan puas sampai di sana. Kalian cari referensi lainnya, tonton YouTube. Kita juga sudah menyediakan beberapa latihan-latihan soal atau materi-materi kalian bisa pelajari dengan sangat simpel sekarang karena bisa diakses dimanapun. Nah, setelah kisi-kisi kita akan bahas terkait dengan ketentuan kelulusan dari tes KDCAT ini. Nah, tentunya tes KDCAT ini adalah sistemnya sistem gugur ya. Jadi setiap orang setelah mengikuti tes KDCAT ini belum tentu bisa melanjut ke tahapan berikutnya, yakni tes SKB. Nah, dalam penilaian tes KDCAT ini ada dua penilaian yang harus kalian lewati ya, atau dua penilaian ataupun dua ketentuan yang harus kalian lewati kalau ingin lolos tes SKDCAT ini. Yang pertama, ketentuan pertama adalah wajib lolos passing grade atau nilai ambang batas. Passing grade atau nilai ambang batas ini adalah nilai minimal yang harus dicapai atau nilai minimal yang harus didapatkan dari masing-masing kategori soal. Jadi masing-masing kategori soal TWK, TIU, TKP itu ada nilai ambang batasnya atau passing grade-nya ya, atau istilahnya nilai minimal yang harus dicapai. Nah, kita lihat ya dalam tabel ini untuk kategori soalnya ada kategori soal TKP, TIU, dan juga TWK ya. Kemudian jumlah soal TKP itu 45, kemudian TIU soalnya 35, TWK 30 soal. Jadi soalnya itu pilihan ganda secara berurutan. TWK soal nomor 1 sampai 30, TIU soal 1 sampai dengan soal 65, kemudian TKP dari soal 66 sampai dengan soal 110. Jadi soalnya itu berurutan ya, antara TWK, TIU, dan juga TKP. Nah, kita lihat ke sebelahnya adalah nilai ambang batas ya, atau nilai minimal yang harus didapatkan. TKP, nilai minimal yang harus didapatkan atau ambang batasnya atau passing grade-nya adalah 166 poin. Wah, cukup besar ya, 166 poin. Karena mengapa? Dalam penilaian atau bobot jawabannya dalam setiap soal TKP ini, semua jawaban itu memiliki bobot atau nilai. Jadi tidak ada walaupun kalian tidak menjawab ya, ataupun walaupun kalian salah menjawabnya masih ada nilai. Kalau tidak menjawab ya tentu tidak ada nilai. Jadi soal jawabannya itu TKP ada 5 ya, A, B, C, D, E. Nah, kalian yang menjawab benar itu dapat nilainya 5. Kemudian kalau kalian menjawab kurang tepat ya, kalian mungkin dapat nilai 4, 3, 2, ataupun yang paling tidak tepat masih dapat untuk poinnya, yakni dapat nilai 1. Jadi sayang sekali kalau TKP ini tidak diisi. Kemudian untuk TIU dan juga TWK, kalau TIU ini nilai minimal yang harus didapatkan adalah 80 poin ya. Jadi 80 poin itu kisaran kalian mungkin menjawab 16 soal benar ya. Kemudian TWK itu 65 poin ya untuk TWK ini yang harus kalian dapatkan.
Nah, berbeda dengan TKP, TIU dan TWK ini penilaiannya satu soal benar nilainya 5 ya. Jadi satu soal itu benar 5 poinnya. Kalau salah, kalau tidak diisi tidak ada pengurangan nilai ya. Seperti TKP tadi tidak ada pengurangan nilai juga, tetapi kalau TKP itu kalaupun salah menjawab kurang tepat masih dapat nilai. Tapi dalam TWK dan juga TIU kalian jawab salah ya tidak ada nilai ya, tidak menjawab juga tidak ada nilai. Kalau menjawab satu benar itu nilainya poinnya atau yang kalian dapat ke poinnya adalah 5. Nah, jadi yang dimaksud dengan nilai minimal yang harus didapatkan adalah kalian harus mencapai nilai minimal dari masing-masing kategori. TKP setidaknya kalian dapat nilai 166 ya. TIU setidaknya kalian dapat 80 poinnya. TWK dapat 65 poinnya. Bagaimana seandainya kalau misalnya TKP kalian dapat 165, TIU dapat 80, TWK dapat 100. Lolos nggak kalian SKDCAT? Tentunya gugur ya. Jadi setelah kalian mengerjakan tes SKDCAT nanti langsung akan muncul nilainya di monitor kalian. Jadi berapa nilai yang kalian dapatkan. Kalau tidak memenuhi nilai ambang batas atau passing grade maka gugur kalian pada tahapan tes SKDCAT. Nah, jadi kalau TKP 165, TIU 80, TWK 100 itu jawabannya tidak lolos. Karena kenapa? TKP-nya kurang 1 poin. Walaupun kurang 1 poin tidak ada yang namanya toleransi ya. Panitia mungkin ada toleransi, kurang 1 tidak ada. Jadi kalian tidak sesuai ketentuan. Atau misalnya TKP 200 poinnya, TIU dapat 100, TWK dapat 60 ya. Itu lolos atau tidak SKDCAT? Jawabannya gugur. Karena TWK-nya yang tidak memenuhi nilai ambang batas. TWK-nya dapat 60, kurang benar satu soal lagi. TKP aman 200, TIU dapat 100 tadi aman ya, TWK dapat 60 ya. Sedangkan testing grade-nya atau nilai ambang batas yang harus dicapai adalah 65. Jadi kurang satu soal benar atau kurang 5 poin. Nah, jadi itu ketentuan yang pertama. Nah, setelah kalian lulus passing grade atau nilai ambang batas, jangan euforia terlebih dahulu karena kalian akan melaju ke penilaian yang kedua. Jadi penilaian yang pertama udah lolos passing grade. Nah, penilaian kedua ini akan masuk yang namanya nanti perankingan ya. Nah, jadi perankingan inilah nantinya nilai yang sudah kalian dapatkan dengan catatan kalian lolos passing grade dari masing-masing kategori soal akan di-ranking ya, akan di-ranking berdasarkan nilai yang paling besar yang nanti akan melaju ke tahapan berikutnya yakni tes SKB. Nah, perankingan ini tentunya ada beberapa ketentuan khusus untuk teman-teman yang bisa melaju ke tahapan berikutnya. Perankingan ini akan dikali 3 dari jumlah kuota formasi yang dibutuhkan. Maksudnya bagaimana? Misalnya formasi yang kalian lamar ya, formasi yang kalian lamar itu menerima atau kuotanya itu 1000 orang ya, 1000 orang misalnya. Kemudian dikalikan 3, jadi 1000 dikali 3, 3000. Ranking 1 sampai dengan ranking 3000 yang akan lolos ke tahapan tes SKB. Dengan catatan semuanya ini lolos passing grade ya. Karena kalau tidak lolos passing grade maka tidak akan masuk dari ranking 1 sampai dengan ranking 3000 ini tadi. Jadi berapa kuota formasinya kemudian dikalikan 3 ya. Begitupun berlaku untuk semua formasi. Dan pastinya tes SKDCAT ini semua formasi yang kalian lamar baik Pemda, pusat, instansi apa saja, formasi apa saja yang kalian lamar sama, soalnya sama, tidak ada yang beda, penilaiannya juga sama. Kecuali untuk yang beberapa ketentuan seperti ada afirmasi atau kuota khusus atau disabilitas misalnya, atau yang jalur misalnya membuka jalur prestasi itu biasanya beda untuk passing grade-nya. Tapi untuk soalnya tetap sama, kemudian penilaiannya saja yang berbeda. Nah, jadi dalam sistem rankingan ini banyaknya kuota akan menentukan rankingan ya. Karena semakin sedikit kuota diterima maka akan sedikit juga yang masuk rankingan. Misalnya kuota yang diterima hanya 2 orang ya. Kemudian dikalikan 3, jadi hanya 6 orang ranking 1 sampai ranking 6 yang akan melaju ke tahapan berikutnya. Jadi nilai terbesar dari nomor 1, ranking 1 sampai ranking 6 itu yang akan lolos ke tahapan berikutnya. Sedangkan yang mendaftar mungkin formasi itu ada 50 orang atau 100 orang dan akan dibuang sebanyak ya 94 orang ya kalau yang mendaftar 100. Nah, itulah tes KDCAT ini banyak yang bilang tes yang paling kejam. Karena kenapa? Di sini penilaian yang digunakan ada 2.
Ya tentunya harus lolos passing grade dan harus masuk rankingan. Jadi semakin banyak kuota akan semakin banyak juga orang yang akan lolos dari tahapan SKD ke SKB. Nah kalau kuota formasi nasional itu ya saingannya biasanya seluruh Indonesia. Jadi kalau kuota itu kan banyak dibaginya. Ada yang kuota formasinya secara nasional, ada kuota formasinya yang dibagi laki-laki tersendiri, perempuan tersendiri. Ada kuotanya yang dibagi per kanwil ya, atau per daerah, per kantor wilayah. Ada formasinya skala nasional, tetapi untuk kuotanya itu tidak dibagi. Jadi perempuan laki-laki itu tidak ada ya kuota khususnya, jadi dicampur semuanya. Nah, ini yang akan menentukan terkait dengan perankingan. Kalau kuota formasi nasional, maka saingan kalian itu seluruh Indonesia, seperti kejaksaan, kuota penjaga tahanan kejaksaan kan nasional. Jadi saingan kalian seluruh Indonesia. Kemudian kalau kuotanya per kanwil atau per wilayah atau seperti Pemda ya kuotanya itu sesuai dengan wilayah yang kalian lamar. Jadi kalau misalnya Kemenkumham kanwil Sumsel ya. Nah, kuotanya ataupun saingan kalian perankingan itu sesama orang-orang yang mendaftar di wilayah Sumsel. Kalau misalnya kalian ambil Pemda Bandung ya, atau Pemkot Bandung, pemerintah kota Bandung, berarti saingan kalian sesama orang-orang Bandung yang mendaftar di wilayah Bandung. Nah, kemudian kalau kuota formasinya ini ada kuota wanita ataupun kuota laki-laki khusus ya, berarti saingan kalian sesama wanita, sesama laki-laki. Berbeda kalau kuotanya tidak ada kuota laki-laki dan perempuan, artinya kuotanya itu yang akan dicampur baik laki-laki atau perempuan. Jadi tidak ada kuota dibagi per gender. Jadi kalau yang berat itu udah kuota nasional, kuotanya juga itu tidak ada kuota laki-laki, kuota perempuan. Jadi kalian harus ekstra ya untuk bagaimanapun untuk lolos tes SKD CAT ini dan lolos perankingan. Nilai perankingan ini diambil dari total keseluruhan nilai TWK, TIU, TKP yang kalian dapatkan nanti di ranking, kemudian yang akan menentukan kalian lolos tes SKD CAT atau lolos ke tahapan berikutnya SKB. Nah jadi itu ya, kalian harus lolos passing grade atau nilai ambang batas, kalian harus lolos perankingan. Jadi ada dua ketentuan penilaian dari tes SKD CAT kalau kalian ingin lolos ke tahapan berikutnya. Nah selanjutnya terkait dengan pakaian tes yang nanti akan kalian bawa, kalian kenakan dalam tes SKD CAT ini. Tentunya untuk pakaiannya seperti kalian ingin melamar kerja ya, pakaian baju kemeja putih polos lengan panjang baik laki-laki atau perempuan. Kemudian untuk celananya ini celana bahan dasar, bukan jeans, bukan chinos ya, ataupun bukan bahan yang lainnya atau legging ya. Jadi untuk bahannya atau celananya itu celana berbahan dasar. Untuk wanita atau perempuan boleh menggunakan rok ya, boleh menggunakan celana berbahan dasar. Jadi roknya bisa rok di bawah lutut untuk menggunakan bagi teman-teman yang menggunakan rok. Untuk perempuan yang menggunakan hijab, hijabnya sebaiknya warna hitam ya, bebas mau hijabnya hijab yang bagaimana bentuknya asalkan warna hitam itu boleh. Untuk ikat pinggang, ini ikat pinggang sebenarnya ada beberapa formasi yang tidak mensyaratkan tidak boleh ikat pinggang itu dibawa, tetapi ada juga yang membolehkan. Nah kemudian untuk kaos kaki itu bebas, kaos kaki apa saja bebas ya. Kemudian untuk sepatu, ini sepatunya asalkan warna hitam itu boleh ya, sepatu kets warna hitam boleh. Kemudian sepatu pantofel flat shoes ya itu boleh. Nah jadi asalkan sepatunya warna hitam itu tidak dipermasalahkan, karena tahun-tahun kemarin juga banyak yang seperti itu. Nah kemudian untuk berkas-berkas apa saja yang kalian bawa nantinya pada saat tes SKD CAT, yang pertama adalah kartu peserta ujian yang sudah kalian cetak di SCSN. Kemudian KTP ya, KTP kalian bawa bagi yang menggunakan surat keterangan domisili, surat keterangan domisili juga dibawa. Atau bagi yang tidak ada KTP bisa menggunakan surat perekaman KTP atau kartu keluarga juga dibawa. Kemudian alat tulis itu ya pensil biasanya dibawa, kertasnya nggak usah karena sudah disediakan ya untuk kalian coret-coret nanti di ruangan. Ya pastinya tidak disarankan membawa peralatan yang lainnya atau misalnya jam tangan, kalung, cincin, antingan itu sebaiknya dilepas, karena kalau di ruang ujian nanti ada yang memang sangat ketat pemeriksaannya, jadi harus dilepas. Jadi sebaiknya dari rumah ditinggalkan saja. Kemudian untuk kendaraan ada beberapa
lokasi tes yang tidak membolehkan peserta untuk memparkirkan karena tidak ada ketersediaan lahan parkir. Jadi sebaiknya untuk kalian datang ke lokasi tes itu kalian diantar saja ya, atau kalian bisa naik yang namanya angkutan umum atau yang namanya ya Gojek misalnya atau sejenisnya. Nah, selanjutnya bagaimana ketentuan penggunaan nilai tes SKDCAT pada tahun sebelumnya. Nah, memang saat ini atau tahun ini ada fitur terbaru. Kalian bisa cek di laman SSCSN bkn.go.id. Nanti akan muncul fitur ya terkait dengan penggunaan nilai SKD tahun 2023 atau tahun sebelumnya. Nah, tampilan seperti ini ya. Tapi tidak semua pelamar ini ada tampilan seperti ini. Hanya beberapa pelamar saja yang ada tampilan seperti ini, terkhususnya bagi mereka yang pernah mengikuti tes SKDCAT pada tahun sebelumnya dan juga tentunya lolos ke tahapan atau lolos passing grade ya. Jadi akan tampil menu seperti ini. Tapi kalau yang kalian tidak ada menu seperti ini tampilannya, atau bagi yang tahun ini baru mendaftar, maka tidak ada tampilan seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang nantinya akan menggunakan nilai tes SKDCAT tahun 2023, silakan kalian klik ya untuk tombol gunakan nilai SKDCAT tahun 2023. Jadi kalian bisa memilih apakah kalian ingin mengikuti tes SKDCAT 2024 atau tetap menggunakan nilai yang sudah kalian dapatkan pada tes SKDCAT tahun 2023 kemarin. Jadi ada ketentuan. Yang pertama, kalian bisa menggunakan nilai tes SKDCAT 2023 tetapi tidak ikut ujian tes SKDCAT 2024, tinggal menunggu, atau kalian tinggal diikutkan rankingan, tinggal menunggu rankingan apakah kalian masuk dalam 3 kali kuota formasi yang dibutuhkan, atau kalian ikut tes SKDCAT 2024 tapi nilai yang di sini itu tidak kalian gunakan. Jadi nilainya hangus. Kalau kalian ikut tes SKDCAT 2024, kalian nilai yang 2023 hangus. Jadi tidak ada nilai yang mana yang diambil yang paling besar ya, itu tidak ada istilahnya. Ambil atau tidak, kalau kalian ambil nilai SKDCAT 2023, kalian tidak ikut tes SKDCAT 2024, tinggal menunggu rankingan, atau kalian tidak ambil nilai tahun kemarin dan ikut tes SKDCAT 2024, jadi nilai kemarin itu hangus. Jadi ada 2 pilihan yang tentunya kalian harus ambil ya. Kalau kalian rasa nilainya itu kalian lumayan besar, ya silakan kalian ambil saja dengan klik tombolnya. Kalau tidak mau diambil, nggak usah diklik tombolnya ya. Kalian abaikan saja. Nah, tentunya dalam mengambil nilai tes SKDCAT sebelumnya ini ada beberapa ketentuan ya. Yang pertama, kalian pernah mengikuti tes CPNS dan lolos ke tahapan tes SKDCAT dan lolos passing grade pada tahun sebelumnya. Itu syarat yang pertama. Kedua adalah saat mendaftar CPNS tahun 2024, kalian NIK yang digunakan saat mendaftar itu sama dengan NIK yang kalian daftarkan pada tahun 2023 kemarin. Itu kedua. Ketiga, jenjang pendidikan atau ijazah yang kalian gunakan itu harus sama. Tahun kemarin daftar CPNS ijazah SLTA, tahun ini wajib juga mendaftar CPNS ijazah SLTA. Kalau tahun ini daftar ijazah S1, tahun kemarin SMA, itu tidak bisa ya. Itu yang ketiga. Keempat, kalian boleh mengambil instansi atau formasi yang berbeda selagi ijazah yang digunakan tetap sama. Misalnya tahun kemarin ijazah SMA Kemenkumham ya, penjaga tahanan. Tahun ini ambil kejaksaan, tapi ijazahnya tetap SMA ya, mengambil formasi penjaga tahanan itu boleh. Jadi boleh pindah formasi atau pindah instansi asalkan ijazah yang digunakan tetap sama dengan tahun sebelumnya kalian mendaftar. Tahun kemarin SMA, tahun ini harus SMA. Tahun kemarin S1, tahun ini juga harus S1. Jadi itu untuk ketentuan penggunaan nilai tes SKDCAT tahun sebelumnya. Nah, kalau ditanya nilai aman itu berapa? Sebenarnya tidak ada tolak ukur nilai amannya berapa. Yang pastinya kalau saran saya cari nilai 450. Kalau 450 itu harapan besar untuk kalian lolos rankingan dari tes SKDCAT ke tahapan berikutnya. Kalau nilainya masih di bawah 400 ya 300 itu belum aman nilainya. Jadi kalian cari 450 itu kalau kalian bisa. Tapi kalau kalian mampu ya harus cita lebih tinggi. Nilai paling besar itu 550. Kalau 550 ya kalian tentunya nanti akan dapat reward ya, atau mungkin memecahkan rekor muri ya, atau kalian pastinya dinyatakan lolos ya, lolos SKDCAT
dan pastinya itulah nilai terbesar. Semua soal yang kalian jawab itu pastinya benar. 110 soal jawabannya benar, nilainya 550 poin. Ini ada beberapa tips dan juga trik dalam pelaksanaan tes KDCAT atau menjawab soal. Yang pastinya kalian yang pertama datang lebih awal. Kalau jadwal kalian datang jam 10 ya sesinya jam 10 pagi, sudah datang kalian jam 9 pagi. Karena kenapa? Di lokasi tes nanti ada cek badan ya, verifikasi data, kemudian nanti kalian sempat-sempat untuk membaca, belajar ya sedikit demi sedikit mengingat materi ya. Jadi tidak ada waktu yang namanya kepepet atau waktu yang buru-buru. Jadi sebaiknya 1 jam sebelum pelaksanaan tes itu kalian datang. Kemudian setelah kalian masuk ke ruangan tes, dalam mengerjakan soal itu awali dulu dengan doa. Karena kenapa? Biasanya kita nervous, gugup ya. Dan kita dengan berdoa tadi sesuai kepercayaan agama masing-masing akan membuat kita lebih tenang, lebih nyaman dalam menjawab soal nantinya. Kalau saya dulu setiap satu jawaban saya berdoa. Setiap satu jawaban saya jawab itu saya selalu berdoa. Karena biar tenang ya. Kemudian jangan terlalu lama ke soal yang kalian anggap susah. Jadi kalau 110 soal dalam waktu 100 menit, artinya satu soal itu tidak sampai 1 menit kalian menjawab. Kalau ada soal yang susah, skip langsung ya. Langsung kalian lanjut ke tahapan berikutnya. Nanti ada di layarnya soal yang mana yang belum terjawab, mana yang sudah terjawab. Jadi jangan sampai kalian lama di soal tersebut. Kemudian baca soalnya dulu ya. Baca soalnya dulu sebelum kalian melihat narasinya. Karena kalau soalnya panjang, kalian baca dulu soalnya apa yang diminta, baru kalian cari jawabannya. Jangan baca panjang kemudian narasinya ya, kemudian baru baca soalnya. Ini akan banyak menghabiskan waktu juga. Nah, kemudian untuk manajemen waktu yang terbaik itu kalau bisa sisakan waktu 10 menit terakhir. Jadi TWK 30 menit, TU 30 menit, TKP 30 menit. Kemudian sisakan waktu 10 menit terakhir untuk kalian mengecek kembali soal-soal yang mana yang belum dijawab atau soal yang mana yang masih ragu, atau kalian ingin merubah jawaban ya. Nah, nanti manfaatkan waktu 10 menit agar kalian tentunya dengan waktu 10 menit yang kalian sisakan ini membuat kalian tidak keburu-buru dalam menyelesaikan tes SKDCAT ini. Nah, kemudian jangan ada jawaban yang dikosongkan. Tahu nggak tahu ya, kalian isi jawabannya. Jadi jangan sampai terlewatkan karena tidak ada pengurangan poin juga. Yang pastinya kalian siapa tahu dengan menjawab soal tersebut ya benar. Apalagi TKP kalau dikosongkan sayang sekali ya, karena setiap jawabannya itu ada penilaiannya dari 5 sampai dengan yang paling kecil poinnya adalah 1. Terakhir adalah jangan terpengaruh dengan peserta lainnya, karena kalau kita dalam ruangan tes nanti biasanya ada peserta yang euforia gembira, kemudian ada juga peserta yang langsung keluar tes ya dengan waktu yang masih lama. Nah, atau misalnya ada juga peserta yang misalnya karena gugur ya sedih ya keluar. Jadi jangan terpengaruh, fokus dengan monitor kalian, entah itu PC atau laptop nantinya. Fokus dengan soal yang kalian kerjakan, karena orang lain tidak akan bisa membantu, hanya diri kalian yang bisa membantu dengan waktu 100 menit. 100 menit menentukan masa depan kalian. Jadi pastikan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya, jangan pengaruh dengan peserta-peserta yang lainnya. Nah, mungkin itu ya informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semangat belajar, selamat tentunya untuk teman-teman yang sudah lolos. Jangan lupa kalian banyak-banyak latihan soal. Untuk teman-teman yang mungkin berminat bimbingan belajar masih dibuka atau mau tryout ya. Tryout cuma 15.000, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini atau bisa klik link yang ada di bio Instagram saya Mili Umri. Dan silakan kalian data tryoutnya atau latihan atau bisa ikut bimbel, beli buku atau latihan mandiri. Yang pastinya jangan kalian manfaatkan waktu dengan sia-sia atau jangan kalian buat waktu kalian sia-sia, manfaatkan dengan baik waktu untuk belajar persiapan tes SKDCAT ya. Terima kasih teman-teman untuk semuanya ya. Semangat ya, saya ucapkan sekali lagi selamat dan tentunya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.